Ya, bismillah, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ridwan Mumu, MSI, selaku penguji hari ini. Yang saya hormati Ibu Nirma, SP, selaku mentor saya. Dan yang saya hormati Ibu Niputu Dewi, selaku coach saya. Serta yang saya hormati Ibu Mas Diani Sukri, selaku evaluator saya selama pembelajaran kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Penguji, izin nama saya Vidi Adha Damaludika, Pak. Biasa dipanggil Vidi. Saya bekerja di UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Nah, langsung saja untuk latar belakangnya itu satu, yang pertama mengenai tentang peraturan LAN nomor 1. Kemudian yang kedua itu tentang kondisi saat ini, di mana terdapat penurunan produksi bawang merah Sulteng itu di 5 tahun terakhir. Kemudian petani juga masih mengandalkan pestisida sintetis, serta kurang memahami perbanyakan agen hayati. Nah, sehingga saya mengangkat isu belum optimalnya pengelolaan OPT terkait agen hayati. Nah, dari isu ini saya ambil gagasan pemecahannya, yaitu optimalisasi pengelolaan OPT melalui sosialisasi perbanyakan agen hayati itu sendiri. Nah, jadi dari kegiatan ini, kondisi yang saya harapkan adalah kedepannya petani mampu menerapkan konsep PHT ini, terutama perbanyakan agen hayatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mungkin saya skip saja manfaat dan tujuan. Kemudian masuk ke teknik analisis isunya, itu kemarin isunya ada 4 yang saya ambil. Kemudian di APKL ternyata ada 2 isu yang memenuhi syarat. Nah, kemudian 2 isu tersebut saya lanjutkan untuk di USG sehingga dapatnya ini belum optimalnya pengelolaan pengendalian OPT terkait agen hayati. Nah, setelah itu saya cari penyebabnya menggunakan fishbone. Ada kurangnya pemahaman petani, kurangnya petugas POPT, rumitnya proses isolasi agen hayatinya dan sebagainya. Nah, ini kaitan isunya dengan agenda 3, itu belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Ini berkaitan dengan manajemen ASN-nya. Kemudian dari segi smart ASN-nya itu kurang optimalnya pemanfaatan media sosial maupun digital skill yang dimiliki. Nah, dampaknya kalau misalnya tidak segera diselesaikan, itu petani akan tetap menggunakan pestisida sintetik sebagai teknik pengendalian utamanya. Nah, ini lebih lanjut lagi akan menyebabkan terjadi pencemaran air, resurgensi hama, membunuh musuh-musuh alami maupun penurunan kualitas produk. Nah, dari ini semua muncullah 3 gagasan yang saya ajukan: optimalisasi pengelolaan OPT, kemudian berikan bimbingan teknis, serta melakukan pengusulan permintaan tenaga bantu. Nah, ini untuk mencari alternatif gagasan yang terbaik, itu saya pakai tapisan McNamara. Dan di sini yang paling tinggi adalah optimalisasi pengelolaan OPT melalui sosialisasi perbanyakan agen hayati. Jadi ini sebab-sebabnya kenapa saya ambil judul ini. Nah, kemudian untuk melaksanakan itu, saya buat 5 kegiatan, Pak. Ada 5 kegiatan. Jadi yang pertama itu mengenai persiapan kegiatan sosialisasi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian koordinasi dengan ketua kelompok tani, sama yang ketiga itu koordinasi membahas perizinan tempat sosialisasi. Nah, kemudian untuk kegiatan kedua itu mempersiapkan materi sosialisasinya. Jadi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama mencari referensi dan menyusun materi sosialisasi. Yang kedua membuat pretest dan post-test serta daftar hadirnya. Yang ketiga merencanakan desain poster, dan yang keempat itu membuat poster. Dan izin Pak, ini saya untuk kegiatan kedua ini saya jadikan contoh gimana saya mengaitkannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Jadi di kegiatan 2 ini kaitannya dengan manajemen ASN itu harus kita mempunyai kecakapan dalam mengembangkan potensi dirinya kita sendiri menjadi lebih kreatif dan solutif. Jadi ada peningkatan kemampuan dari kami sebagai ASN. Kemudian kaitannya dengan smart ASN, itu saya mencari dan mengolah referensi materi sosialisasi ini menggunakan teknologi-teknologi yang sudah tersedia. Kemudian lanjut Pak, di kegiatan ketiga itu kegiatan sosialisasinya sendiri. Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan, kemudian menyebarkan pretest dan daftar hadirnya, kemudian penyampaian materi sosialisasinya, ada demonstrasi perbanyakan agen hayatinya, dan nanti pada akhir sosialisasi itu menyebarkan post-testnya. Kemudian masuk ke kegiatan keempat, itu ada membuat video tutorial perbanyakan agen hayati. Nah, di sini ada 4 tahap.
ada menyiapkan alat dan bahan, merekam dan membuat video, edit video, dan upload video. Nah, di tahapan ketiga ini, izin Pak, saya jadikan contoh untuk saya kaitkan di agenda 2, yaitu agenda berakhlak. Nah, jadi dalam mengedit video itu, saya kaitkan di sini dengan berorientasi pelayanan. Jadi bahan-bahan yang saya edit itu haruslah sesuai sama kondisi masyarakat yang kita jadikan target. Jadi kita atur grafiknya, kita atur warnanya seperti apa, jadi bisa dilihat oleh petani nantinya. Nah, kemudian saya kaitkan juga dengan nilai dasar akuntabel. Nah, jadi di sini saya bertanggung jawab, jujur, jadi semua materi tentang perbanyakan Beveria bassiana ini atau Agens Hayati ini semua lengkap di situ, tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi petani itu benar-benar lengkap dapat videonya dari saya. Kemudian kaitannya juga dengan nilai dasar kompeten. Nah, di sini saya coba meningkatkan kompetensi saya dalam mengedit video karena jarang sekali saya melakukan edit video ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya coba meningkatkan kompetensi diri saya di bidang tersebut. Nah, kemudian saya kaitkan juga dengan nilai loyal edit video ini. Nah, di sini kaitannya adalah menjaga nama baik gitu, menjaga nama baik dari ASN-nya sendiri, dari pimpinan, dari instansi. Maksudnya video yang saya tampilkan ini haruslah sesuai dengan SOP yang ada, kemudian tidak menaruh gambar-gambar yang tidak pantas atau kata-kata yang tidak bagus. Jadi sampai ke petani itu petani puas, jadi nama baik itu terjaga. Nah, itu bentuk kaitan saya di tahapan ini dengan nilai loyal. Dan yang terakhir itu untuk edit video ini saya kaitkan dengan nilai adaptif. Nah, jadi dalam mengedit video ini kan pasti ada masalah-masalah, entah misalnya size-nya terlalu besar atau mungkin suaranya tidak kedengaran. Jadi saya harus segera mencari inisiatif untuk melakukan perbaikan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada tahapan evaluasi dan pelaporan. Di sini ada 3 tahapan: melakukan pengecekan hasil perbanyakannya, melakukan analisis, dan pelaporan hasil analisis. Dan yang terakhir, Pak Penguji, itu jadwal kegiatannya kira-kira seperti ini. Jadi kegiatan 1, 2 itu di minggu pertama, ketiga di minggu kedua, keempat di minggu ketiga, dan insya Allah evaluasinya nanti di minggu-minggu terakhir. Demikian Pak Penguji yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fidi atas presentasinya. Silahkan di stop share. Tabe selanjutnya kami silakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan gambaran dukungan secara singkat selama pelaksanaan rancangan di 3 bulan ke depan. Silakan. 1 bulan ke depan. Silakan, Bu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti penguji Pak Ridwan dengan Ibu Coach, Ibu Putu Dewi. Makasih banyak waktu kesempatan yang diberikan. Kami memang selalu, kalau di provinsi selalu memberi penyuluhan atau pembelajaran bagi para petani untuk selalu membuat Agens Hayati untuk diaplikasikan di pertanaman agar supaya petani tidak terlalu banyak menggunakan racun kimia maksudnya, dan juga untuk menekan biaya petani nantinya di lapangan, karena kalau membeli racun kimia itu memang harganya agak lebih tinggi dari pestisida kimia untuk diaplikasikan di pertanaman. Dengan menggunakan pestisida ramah lingkungan juga melalui kegiatan PPHT, penerapan pengendalian hama terpadu di lapangan. Makasih banyak, itu penjelasan kami untuk sementara waktu. Makasih banyak Pak Penguji dan Ibu Coach. Terima kasih Ibu Mentor atas gambaran dukungannya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya. Silakan Pak. Terima kasih. Apa bisa 1 jam atau 2 jam? Ibu Bapak Fidi ada Damaluka? Berani 2 jam? Siap Pak. Siap. Aldi catat. Sama Aldi Pak. Aldi catat Aldi. Teman saya Pak.
Tidak, dia bilang bukan teman, dia bilang Pak. Oh, bukan. Begitu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Bidi, ada Dama Ludika. Kembali lagi ke optimalisasi bahasa. Kata ini memang kalau sudah ada bahasa optimalisasi, saya selalu catatan saya banyak sekali. Nah, yang pertama saya ingin minta penjelasan dari Pak Vidi. Yang Pak Vidi ingin optimalkan ini apakah peningkatan dari sisi petani atau metode pengelolaan OPT atau barangkali memang SDM yang ada di tanaman pangan ini untuk dioptimalkan. Yang kedua, kalau saya, karena saya ini mungkin orang awam, kalau membuat judul itu, kan yang cuma tahu ingin optimalkan ini, apakah dalam rangka pengelolaannya, atau metodenya, atau pelayanannya. Atau dengan kata lain, dari sisi mana yang mau dioptimalkan? Dari sisi metode pengelolaan OPT atau SDM-nya atau petaninya? Terus kalau bisa, dalam penulisan judul, jangan Anda singkat OPT ini. Dibilang dulu OPT-nya, baru singkat OPT. Karena kalau masyarakat umum yang baca, tidak paham. Yang paham itu hanya saya, Ibu Kos, dengan Ibu Mentor. Apa itu OPT? Tapi pertama kali saya baca ini, saya bingung juga apa itu OPT. Terpaksa saya harus mencari, oh ternyata OPT ini adalah organisme pengganggu tumbuhan, Pak. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Istri orang. Bukan, pengganggu apa? Tumbuhan, Pak. Organisme pengganggu tumbuhan. Saya kira pengganggu istri orang. Jadi saya juga waktu saya pikir ini OPT ini pengganggu istri orang gitu. Oke, jelaskan. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Nah, jadi kalau kita bicara optimalisasi ini kan berarti ada progres mau menuju optimal gitu kan. Nah, itu kan ada aspek-aspek yang kita harus perbaiki kayak dari aspek manusianya, dari aspek alatnya, bahannya, ataupun dari teknik-teknik pengendaliannya. Nah, kalau saya ini itu fokusnya dari segi masyarakatnya Pak, dalam hal ini petaninya. Jadi pengetahuannya mereka tentang agens hayati ini supaya lebih paham lagi gitu Pak, ditingkatnya lagi pemahamannya tentang agens lebih hayati. paham itu diapakan supaya lebih paham? Melalui kegiatan sosialisasi dan praktikum, nanti ada prakteknya Pak untuk proses perbanyakan agens hayati ini. Apakah pengetahuannya ditingkatkan atau pengetahuannya dibaguskan atau diapakan pengetahuannya? Apanya? Yang pengelolanya atau petaninya? Pengelolaan OPT ini kan kayak sebuah sistem gitu Pak, pengelolaan OPT ini, pengelolaan OPT. Jadi, nah, itu kan optimalisasi pengelolaan. Pengelolaan OPT. Nah, itu kan petani harusnya bisa melakukan pengelolaan OPT ini. Nah, tapi kan pada kenyataannya belum sampai ke situ. Nah, makanya salah satu yang bisa saya lakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini, Pak. Memperbanyak agen hayati. Perbanyakan agen hayati. Oke. Jadi berarti kalau begitu yang ingin keoptimalkan ini adalah petaninya. Iya, SDM petaninya. SDM petaninya. Iya. Oke, terus yang akan ditingkatkan petaninya ini, coba baca ulang judulmu. Coba baca ulang. Optimalisasi pengelolaan OPT melalui sosialisasi perbanyakan agens hayati Beverria bassiana dalam mengendalikan OPT. Di mana? Melalui ininya Pak, perbanyakan agens hayati. Di mana? Maksudnya di mana ini? Apakah Anda ini berkantor di awan-awan? Sesuai dengan Ibu Kos bilang, mereka ini anak-anak milenial ini dia di awan-awan, jadi semua itu diserahkan ke awan, ke sana ke awan, jadi tinggal nanti kita ngambil gitu. Jadi Anda waktu itu kerja di mana terus diterima di awan-awan mana? Mohon maaf Pak, tidak. Jadi rencananya ini akan dilakukan di sekitaran Sigi sini Pak, Kabupaten Sigi. Di mana? Di Kabupaten Sigi Pak. Oh gitu, itu. Karena saya tidak tahu ini mengendalikan OPT di awan-awan.
Maaf. Jadi Pak. kalau saya tidak tahu di mana, jadi kalau suatu saat nanti klasikal saya dengan Ibu Kos pergi, kita ke awan-awan saja Bu ya, mencari ini mana yang namanya itu VD itu, dia dalam rangka mengelola itu, memperbanyak agen hayati itu dalam pengendalian OPT, titik, sudah. Ya, nah terus yang berikutnya dalam rangka mengoptimalkan, kata optimalkan terserah nanti berhubungan dengan Ibu Kos dalam rangka mengoptimalkan ini, kenapa di sini Anda banyak melihat bahwa petani bawang goreng itu, petani bawang itu yang paling banyak terkena dampak? Apa memang dalam pengelolaan OPT ini hanya terkena di bawang saja? Sebenarnya tidak seperti itu Pak. Jadi untuk masalah OPT ini memang berkaitan hampir di semua tanaman yang kita produksi. Nah, cuma kan kalau saya mau angkat itu kan terlalu luas gitu Pak, tanaman-tanamannya banyak. Jadi saya kerucutkan di bawang merah ini. Nah, kebetulan bawang merah ini kan salah satu komoditi unggulan di Sulawesi Tengah. Sulawesi unggulan. Kemudian dia ini juga masuk ke program nasional juga yang perlu untuk dikembangkan. Nah, tapi Pak, menurut data itu kemarin saya cari di BPS ada penurunan di 5 tahun terakhir ini Pak, dari 2017 sampai ke 2021 kemarin. Nah, pasti ada permasalahan di dalamnya. Nah, saya ngambil ya itu tadi masalah hama ini. Nah, sementara petani ini dalam mengendalikan hama itu masih mengandalkan kimia. Itu makanya saya mengajukan ini untuk supaya mereka bisa paham juga tentang agens hayati. Sekarang yang ingin saya tanya, apakah dalam VD ini mensosialisasikan memperbanyak agen hayati ini, sedangkan para petani ini dengan menggunakan kimia ini produksinya umpamanya 10. Sekarang kalau seandainya VD sosialisasikan untuk menggunakan agen hayati ini, terus tiba-tiba produksinya menjadi 5. Gimana kira-kira? Sedangkan kita tahu ini pada umumnya pupuk-pupuk yang berkimia ini kan menghasilkan cepat, banyak, dan menguntungkan. Menguntungkan untuk dirinya, tapi merugikan untuk pengguna. Tapi sedangkan kalau menggunakan agen hayati ini menguntungkan pengguna, tapi bisa jadi mensengsarakan petani. Ya, jadi VD ini yang mana? Berpihakan ke petani atau berpihakan kepada pengguna? Nah, jadi sebenarnya Pak, keberpihakan saya tentu ke petaninya juga sama penggunanya juga yang melakukan perbanyakan agen hayati ini. Nah, kalau misalnya contoh kasus yang Bapak bilang tadi dari 10 terus misalnya menjadi 5, itu kan kayak banyak dalam produksi tanaman itu kan banyak faktornya gitu Pak. Jadi bisa saja ada faktor-faktor lain mungkin yang mempengaruhi agen hayati ini. Nah, betul seperti yang Bapak bilang tadi kayak pupuk atau kimia itu pupuk atau pestisida kimia itu cepat pengaruhnya. Nah, tapi ketika itu dilakukan secara masif dan berulang-ulang Pak, itu bahaya juga sama tanah pertaniannya. Nah, jadi tanah pertaniannya itu bisa menjadi lebih asam atau beracun sehingga ke depannya itu sudah tidak bisa lagi ditanami tanaman-tanaman. Terus ini sosialisasi ini kalau saya melihat tidak ada tanaman yang bisa menghasilkan dalam waktu 1 bulan. Sedangkan kita ini akan proses 1 bulan. Apakah ini judul mengoptimalisasi pengelolaan OPT bisa dilakukan dalam 1 bulan ini? Nah, baik Pak. Ada hasilnya. Nah, untuk itu saya tidak berfokus ke ininya Pak, ke produksi tanamannya karena kalau kita menunggu produksinya memang 3 bulanan. Pengelolaannya. Pengelolaannya itu. Tapi di sini memperbanyak agen ini. Yang saya tekankan adalah perbanyakan agen hayati. Nah, bagaimana petani itu paham tentang perbanyakan agen hayati ini Pak? Itu dulu. Baru nanti itu. Makanya kan harus ada karena menggunakan optimalisasi kan ada parameter. Harus ada yang diukur. Sekarang ini mengukur memperbanyak agen hayati ke petani ini bagaimana mengukurnya? Sedangkan itu kan harus dilihat dulu, dia panen dulu baru kita tahu bahwa suaranya Pak tidak terdengar. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Terdengar. Oke, sudah. Ya, oke, sudah. Maksud saya kan ini aktualisasi ini waktu 1 bulan ke depan.
Iya. Ya. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan, Pak penguji Tabe, silakan bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana Pak Fidi? Apakah sosialisasi ini bisa Anda ukur keberhasilannya di 1 bulan ini? Iya, tapi Pak. Jadi kalau untuk perbanyakan agen Hayati itu saya pikir bisa Pak, karena pertumbuhan agen Hayati Bioverebasiana ini bisa dilihat hasilnya dalam 1 minggu ataupun 10 hari setelah dilakukan ini tahapan perbanyakannya ini Pak. Oh bisa? Bisa. 1 bulan ini bisa? Bisa. Menggunakan parameter apa mengukurnya? Melihat dari ininya Pak, dari hasilnya petaninya nanti. Panennya atau kesuburannya? Dari bahannya Pak, bahan agen Hayatinya. Iya. Dari produk itunya dari Pak. produknya, produk ininya, produk bioferianya ini. Ya, si agen itu si agen kura-kura yang dihasilkan. Itu. Jentik-jentik yang pergi di dihasilkan pasar itu Impres apa namanya? ke Masomba dulu, ke pasar tua dulu, baru sampai ke pasar Impres. Langsung. Nah, itu yang maksud saya. Berarti itu yang Anda sosialisasikan kepada petani. Oke. Kalau tidak salah, saya ada baca bahwa apa tadi sih? Halaman 14. Coba lihat halaman 14. Iya, halaman 16. Di sini 14. Saya lihat belum optimalnya pengelolaan pengendali terkait dengan apa pengendali OPT. Maksudnya, ini Pak, apa salah saya belum hapus Pak, harusnya pengelolaan OPT saja. Tidak ada pengendalinya. Gitu. Kalau pengendalinya saya sendiri. Disalahkan lagi tuh kan ketik. Pada sudah setengah mati kasihan penguji membacanya dan menulisnya. Lupa dicoret Pak. Jadi beginilah kalau penguji pemula sampai di kira-kiranya ketahuan semua ini. Oke, terima kasih semua. Terus nanti diperbaiki di halaman 16. Di halaman 16. Oke, Pak. Di 16 juga di sini bahwa ternyata penyebab masalahnya itu skill daripada petani yang kurang optimal. Salah satunya skill daripada petani yang kurang optimal. Ya. Oke, Pak. Iya. Ya. Jadi supaya jelas yang Anda ingin optimalkan, yang Anda ingin perbaiki, yang Anda ingin tingkatkan itu, apakah pengelolanya, apakah petaninya, pengelolanya maksudnya SDM-nya, apakah perbanyakan agen hayatinya dalam hal ini metodenya, atau si para petaninya itu. Karena di sini ada tersangkut dengan kurang skill dalam untuk ke petani itu. Oke. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dengan tahap, saya sudah salut sama Anda karena Anda sangat selektif dalam menggunakan nilai-nilai dasar ASN. Mudah-mudahan Anda bisa pertahankan. Mudah-mudahan apa yang Anda tulis ini bisa Anda implementasikan di lapangan. Insya Allah, Pak. Bisa. Insya Allah bisa. Oke. Terus yang terakhir, saya ingin mengatakan sama Anda, apakah di sini apa inovasinya yang Anda gunakan? Karena saya belum terlihat apakah melalui sosialisasi ini, inovasinya apa? Oke. Lihat inovasi di sini. Jadi di sini Pak, saya tidak melakukan inovasi, karena inovasi itu kan berawal dari gagasan-gagasan kreatifnya. Nah, tapi di sini saya lebih ke arah mengembangkan teknik sosialisasinya itu saja dengan menggunakan poster dan juga menambahkan video tutorial. Makanya jangan menggunakan kata optimalisasi, karena menggunakan optimalisasi itu ada inovasi di dalam. Oke, baik. Iya, coba. Itu kalau saya tidak lihat. Jadi paling tidak saya salut sama judul Anda. Walaupun mungkin kecil, tapi dia ini sangat bermanfaat untuk para petani. Untuk apa kau buat judul yang begitu besar, tapi sangat kecil untuk manfaat untuk petani. Ya, olehnya itu
Ya mungkin itu saja harus ditekankan ya, harus ditekankan. Anda bekerja di mana, terus Anda harus tekankan optimalisasi ini apanya, apakah peningkatannya, apakah tata kelola dalam pengelolaan OPT, kan bisa tata kelola pengelolaan OPT, atau barangkali bagaimana metodenya, atau para petaninya, terserah, nanti kembali ke coach untuk coba. Dan jangan lupa ini tidak ada kerjasama, tolong dihilangkan. Pemerintah dan Provinsi Sulawesi Tengah kerjasama itu dihilangkan ya, karena kita orang provinsi, tidak ada kerjasama, sama-sama OPD di provinsi. Nah, itu mungkin itu saja Bu, halaman 2, halaman 2. Oke, sudah cukup, sudah dijelaskan. Karena saya lihat tadi di halaman 2 ini saya cuma ingin apakah Anda ini berpihakan kepada petani atau kepada pengelola. Ternyata Anda bilang dua-duanya sudah terjawab. Karena di halaman 2 itu saya lihat Anda seakan-akan jangan menggunakan pestisida kimia, gunakanlah pestisida alami ini. Tapi sosialisasi Anda itu hanya menekankan kepada petani, jangan, tapi tidak ada jalan keluarnya. Padahal suatu saat apakah penghasilan petani itu Anda tidak pernah singgung-singgung di sini, apakah dengan menggunakan itu bahwa penghasilan petani itu mungkin ada perbedaan. Paling tidak pastilah ada penurunan untuk awalnya, setelah itu akan menjadi. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Coach, Ibu Mentor, dengan Ibu Evaluator, terutama buat ADVD, terima kasih atas semua peningkatannya. Nanti Anda lihat saja ini coret-coretan apa yang saya ingin tambahkan. Tujuannya saya dengan tujuannya Ibu Coach adalah untuk bagaimana karya tulis Anda ini jadi yang baik, terbaik dari yang baik, dan yang membacanya langsung paham. Kalau orang luar yang bacanya tidak mengerti apa itu OPT. Saya kira OPT itu orang pengganggu istri orang tadi. Saya pikir padahal ternyata pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Pengganggu istri orang. Ada juga yang suka mengganggu tumbuhannya orangnya. Ada Pak, banyak Pak. Memang ini yang dilamar. Jabatan ini yang dilamar. Iya Pak, karena sesuai dengan background studi saya dulu. Terus ditempatkan di awan mana? Di bawah awan Kabupaten Sigi. Oh, yang Kabupaten Sigi. Di kantor mana? Di UPT Proteksi Pak, di Sidera. Nah, itu kan provinsi punya. Iya, betul. Provinsi. Iya, berarti dong itu jangan Kabupaten Siginya. OPT-nya itu Anda taruh di sini. Oke Pak. Ya Bu Mentornya. Iya, siapa? Masa Ibu Mentor sudah kasih gagah itu UPT, mau tidak angkat UPT-nya, nama UPT-nya di sini. Ya, kita nama UPT-nya. Baik Pak, baik. Supaya jelas bahwa Anda kerja di sana. Iya. Ya, makasih Pak Fidi. Terima kasih juga Pak masukannya. Ibu Mentor, Ibu Evaluator, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak penguji. Untuk Pak Fidi, selanjutnya nanti akan kita bahas pada coaching berikutnya ya, coaching pada saat perbaikan. Siap Bu. Ya, jadi ya disiapkan saja koreksian dari Bapak penguji, kemudian nanti kita coba bahas. Baik. Terima kasih Ibu Mentor, terima kasih sudah mendampingi, dan terima kasih Bapak penguji, terima kasih, sukses Pak Fidi ya. Saya kembalikan ke Ibu Diani, selaku evaluator. Silakan Bu.